in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy. Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan kali ini kita dari kota Tegal menuju ke Majenang dengan bis Budiman Ekonomi dengan jalur yang cukup panjang ya. Padahal kalau misalnya dibikin jalur singkat itu sangat pendek. Tapi ya itu harus motong perbukitan dan pegunungan. Perjalanan saya mulai dari Hotel Kas di kota Tegal pada pukul 5.20. Saya sudah standby di depan hotel dan melihat bis-bis besar akap dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat dan DKI Jakarta. Karena yang ada di depan saya ini, Jalan Gajah Mada ini adalah jalur Pantura, jalur paling padat di masanya sebelum ada tol. Di sini saya coba naik Gojek saja ya, karena saya mau ke Adiwerna. Adem ya Pak. Gojeknya cukup 24.000 saja dan ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Nah, Adiwerna ini kan ada di sebelah selatan pintu keluar tol, dan ini merupakan tempat perhentian atau tempat menaikkan penumpang bagi bis-bis antar kota, antar provinsi. Kenapa saya milih ke sini? Karena saya takutnya bis yang akan saya naiki itu berasal dari luar kota atau bukan dari kota Tegal maksud saya. Dan benar di sini bis-bis yang baru keluar dari tol ini ada Gunung Harta yang masuk di SPBU Kalimati. Saya berkonsultasi atau bertanya pada orang-orang yang ada di kota Tegal, tempat mana yang paling strategis untuk nyegat bis. Ternyata di ini di SPBU Kalimati. Kalau di pertigaan itu tol keluar itu memang ada agen-agen bis ya, ada Arianto, ada macam-macam lah. Cuma kata orang-orang di sini tempatnya yang paling strategis. Saya kontak ke agen, katanya untuk bis Budiman itu jam 6.30 kalau naiknya dari Selawi, dan ternyata di 6.20 atau 6.21 dari ujung sana sudah keluar bis medium Budiman AC. Ini bis ekonomi ya, dan ternyata dia berangkat dari Tegal itu jam 5.30, artinya dia berada di terminal Tegal. Dulu waktu saya ngetrip dengan Adi Citra Adi Lancar itu juga dikasih tahu, cuma saya kan lupa kalau itu 5.30 itu bis ini. Dan di 6.30 memang kita sudah sampai di kota Selawi, yaitu ibu kotanya Kabupaten Tegal. Di kota Selawi ini ada terminal, namanya Terminal Dukuh Salam, yang berada di agak selatan dari kota Selawi. Untuk lokasi agen bis Budiman saya kurang paham, mungkin di depan pintu masuk ini ya, di sini ini ya, karena saya ada di bangku belakang. Harusnya kalau saya tahu bahwa 5.30 itu di terminal Tegal, mungkin saya akan ke terminal Tegal saja biar dapat duduk di depan. Nah, dari Tasik itu kan 1.50 di situ ditulis. Setelah saya komunikasi dengan
personel melalui nomor WA yang tadi ditulis di stiker itu, ternyata dia 13.30 dan pukul 15 ini sudah lewat di jalur Majenang. Majenang, Pak. Ada sedikit insiden tadi di depan SD Lebak Siulor. Kayaknya bis ini nerjang rambu atau petugas yang menghentikan ya. Mungkin dia keamanan sekolah yang mencoba mengatur lalu lintas, mungkin kesenggol atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi justru di bangku belakang ini saya tahu kejadian marahnya orang tersebut. Jadi sempat mengumpat ya bapak tadi, dan disusul dengan orang yang boncengan yang ikut-ikutan marah, padahal kayaknya dia nggak tahu masalahnya. Asiknya di jalur ini adalah kita melewati kawasan hutan jati yang sejuk. Sedangkan jalan yang kita lewati ini juga sepertinya sudah diperbaiki dari sebelumnya, yang saat ini menjadi lebih halus dengan marka yang lebih jelas.
Nah, salah satu tempat yang menarik ini adalah jembatan langit ini ya teman-teman. Kalau kita mulai nanjak itu seolah-olah kita menuju ke langit. Tapi setelah mencapai puncak kemudian turun, nah di depan itu pemandangannya sangat indah teman-teman. Persawahan yang dilatar belakangi bukit. Ini adalah jembatan Prupuk yang setelah beberapa saat kemudian akan tersambung dengan sebuah underpass, di mana di bawahnya, di atasnya itu adalah rel kereta api. Kita tersambung dengan jembatan Prupuk Selatan yang cukup tinggi nanjaknya teman-teman. Dan di bawah kita ini ada rel kereta api. Nah, saya ngerinya kalau nanjak terus di depannya ada truk besar seperti itu yang mungkin overload ya. Itu kalau nggak kuat ya mundur gitu ya. Semoga nggak terjadi, cuma kekhawatiran saya saja. Jadi biasanya saya ambil jarak agak jauh untuk keselamatan pribadi saya kalau berkendara. Selanjutnya bis ini agak kencang dan mencoba menyalip antrian di depan. Mungkin juga diburu waktu ya. Cuma kan karena ini ada tanjakan lagi dan di depan ada truk besar yang bawa hebel, jadi kita agak tersendat.
tempat ngetem selanjutnya adalah pertigaan jangka Jalan Lingkar Paguyangan di Bumiayu. Di sini kita masih pukul 8 pagi. Dan seperti biasa ada penumpang yang naik dari sini. Nah, ini teman-teman, kita naik lagi di sebuah tanjakan panjang bernama Jembatan Pagojengan. Ngeri sekali teman-teman, lihat truk di depan ini yang agak miring-miring dengan beban beratnya. Nah, ini Pak kena juga nunjuk-nunjuk ya, supaya jaga jarak. Dari seberang ada bus Aries jurusan Purwokerto Cirebon. Dan yang baru selesai nanjak, ini ada Sinar Jaya Jakarta Purwokerto, berangkat dari Purwokerto pagi. Saya pernah naik bis yang Jakarta Purwokerto atau Purwokerto Jakarta Sinar Jaya ya. Dari Purwokerto itu sekitar jam 8 pagi. Nah, meskipun bis ini plakat depannya adalah Purwokerto ya, Tegal Purwokerto, tapi pada kenyataannya dia tidak sampai di terminal Purwokerto dan hanya di pertigaan Aji Barang. Jadi kalau mau ke Purwokerto masih nyambung lagi dengan angkutan. Dan usai kita melewati Aji Barang jurusan Purwokerto, maka selanjutnya plakatnya diganti lagi atau dibalik menjadi jurusan Bandung.
Di titik ini kita menemui jalan lurus dan mencoba menyalip lagi, tapi terhalang karena di depan ada 2 truk besar yang juga sedang berusaha untuk menyalip truk satunya. Dan di sini kita mulai terjadi gesekan kecil, ya, ada sedikit konflik dengan kendaraan kecil yang di depan itu. Yang pada intinya adalah kita harus saling toleransi di jalan dan saling memberikan kesempatan. Oke teman-teman, kita akan memasuki terminal Wangon Banyumas, dan di sini adalah waktunya kita untuk rehat sebentar di pukul 9 pagi. Jadi kalau dari pertigaan di Paguyangan sampai di terminal Wangon ini tepat 1 jam. Di depan sana para pedagang asongan sudah siap merangsek ke pintu depan. Dan inilah yang diperdagangkan teman-teman semuanya. Mas, apa nih mas? Sapan mas? Yang permen tolak angin, antimo, tisu-tisu. Malah tisunya pak, oh. Antimo, permen ya, tolak angin, tisu-tisu kok. Di terminal ini bersemayam bis Sinar Jaya, dan dulu di ujung situ itu ada Gapuraning Rahayu jurusan Wangon Jakarta, tapi sekarang sudah nggak ada. Dan kita beli gorengan dulu teman-teman. Iya kok. Ini oleh Bawan. Bawan. Dari sisi ya, Bu? Bisa. Ya.
Nah, bagi teman-teman yang mencari agen Base Budiman, ini ada di sebelah utara perempatan Wangon. Tepatnya ada di sebelah barat jalan atau kanan jalan kalau dari arah kita. Dan kita langsung menuju ke arah Majenang. Dari perapatan Wangon kita ambil arah ke kanan. Kita memasuki area Lumbir yang terkenal dengan kelok-keloknya. Jam 9.40 kita masuk di SPBU Lumbir. Kirain kita mau makan, ternyata di sini kita hanya kontrol saja. Dan karena ini base ekonomi yang medium saja, kontrolnya nggak sampai belakang, cuma dilihat dari depan saja. Dan kabarnya memang bis-bis ekonomi Budiman ini mendapatkan perlakuan khusus dari pihak manajemen PO Budiman, karena ini katanya ini merupakan modal untuk dapur ngebul dari perusahaan Bus Budiman. Dan kita tidak berhenti makan teman-teman, kita langsung berangkat menuju ke arah Tasik. Oh ya, informasi bagi teman-teman, ini ongkos dari Tegal menuju ke Majenang adalah 100.000, tapi kalau sampai Wangon separuhnya, yaitu 50.000. Tidak dibedakan antara orang tua dan anak, artinya jika anak menempati satu bangku dan itu sudah berarti dia harus membayar penuh 100.000 juga. Tadi waktu di perjalanan yang masih di sekitaran Lebak Siu juga ada orang yang naik, dan dia heran, loh kok 100, wong kemarin aja 80. Nah itu nggak tahu apakah itu negosiasinya atau memang awalnya harga tiketnya atau tarifnya itu 80.000. Yang pasti bus ini cukup nyaman dengan sasis Fuso, dan AC-nya juga memang jalan, bukan hanya hiasan. Mungkin bus ini juga termasuk armada yang masih terbilang baru, sehingga cukup nyaman. Nah, untuk bus Budiman yang eksekutif yang dari Jepara, itu berangkat dari Jepara jam setengah 6, kemudian sampai di Kaligawe, di agen Kaligawe jam 7 pagi, dan sampai di Adiwerna itu sekitar jam 11 siang.
Jadi kalau teman-teman mau naik bis Budiman ada dua setidaknya ya, dua armada, yaitu armada pagi bis yang kita naiki ini medium ekonomi, dan bis siang eksekutif AC jurusan Jepara Tasik. Tarifnya nggak beda jauh, mungkin sama malah kalau dari Tegal ya 100.000. Tapi terserah teman-teman, itu pilihan, karena hanya Budiman saja yang memiliki jalur aneh gitu ya, yang tidak dimiliki oleh bis lain. Tegal Tasik sepertinya hanya Budiman. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di tujuan. Terima kasih sudah menyimak, dan jika ada diskusi ya silahkan teman-teman berkomen di kolom komentar dan kita bisa mendiskusikan, atau mungkin yang butuh informasi tambahan, jika saya bisa membantu akan saya upayakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa kapan-kapan.